Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang analisis operasi alat berat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Siti Maina. Saya Susan Puspitasari. Saya Syahrini Susilawati. Dan saya Tri Wahyuningsi. Sebelum membahas materi tentang analisis operasi alat berat, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang alat berat. Keberadaan alat berat saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan konstruksi, terutama yang sebagian besar dilakukan dengan cara mekanis sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Keadaan alat berat saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai macam kegiatan konstruksi, terutama yang sebagian besar dilakukan dengan cara mekanis. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan alat berat dalam kegiatan konstruksi akan sangat membantu dalam mencapai beberapa tujuan. Di antaranya seperti menghemat waktu pelaksanaan pekerjaan, penghematan biaya pelaksanaan pekerjaan, efisiensi tenaga kerja, serta memperoleh hasil dengan masa yang sesuai standar. Saat ini tersedia berbagai macam alat yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, namun perlu diperhatikan harga-harga alat tersebut sangatlah mahal dan tidak semua alat berat dapat dipakai untuk mencapai semua tujuan di atas. Jika Anda harus memilih untuk menerima sejumlah uang hari ini atau besok dengan nilai yang sama, maka secara logis Anda akan memilih untuk menerima uang hari ini. Alasannya, yang umum dikontrakkan adalah uang dapat diinvestasikan dan menerima jasa selama periode tertentu. Karena itu, meskipun jumlah uang sama, tetapi nilai uang bisa perbedaan untuk periode yang berbeda. Dengan demikian, aspek yang diperhatikan dalam analisis ekonomi adalah periode aliran uang. Sehingga bukan saja beberapa uang yang akan diterima atau dikeluarkan, tetapi juga kapan menerima atau mengeluarkan. Keputusan untuk melakukan investasi didasarkan atas harapan aliran uang di masa tentang. Pengertian alat berat. Alat berat adalah merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat juga merupakan faktor penting dalam proyek, terutama pada proyek konstruksi maupun pertambangan, dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Secara umum, pengertian alat berat adalah segala macam peralatan atau pesawat mekanis, termasuk attachment dan implement, baik yang bergerak dengan tenaga sendiri atau ditarik, maupun yang diam di tempat, dan mempunyai daya lebih dari 1 kilo. Pekerjaan konstruksi pertambangan yang dipakai untuk melaksanakan pertanian atau kehutanan dan atau bidang-bidang pekerjaan lainnya, sepanjang tidak merupakan alat processing langsung. Dalam pengoperasian alat berat, banyak hal dan aspek yang harus diperhatikan, mulai dari keterampilan dan skill operator, produser pengoperasian alat, aspek keselamatan kerja atau K3, dan aspek perawatan dan troubleshooting. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan alat berat antara lain: Wilopo 2009, waktu pekerjaan lebih cepat, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang sedang dikerjakan target. Penyelesaian tenaga besar, melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Ekonomis karena efisien. Kebatasan tenaga kerja, keamanan, dan faktor-faktor ekonomis lainnya. Mutu hasil kerja yang lebih baik dengan memakai peralatan berat. Operasional alat berat. Pada nama alat berat telah tersusun oleh beberapa komponen, mulai dari implement, struktur, sumber tenaga, alat traksi, dan sistem kendali serta transmisinya. Dengan komponen yang ada, tentunya dapat menunjang kinerja dan performa dari alat berat itu sendiri. 1. Alat statis. Bagi jenis alat berat dengan operasional secara statis ini biasanya digunakan pada beberapa alat, mulai dari crusher plane, batching plane, hingga tower crane. Pada tower crane sendiri, banyak yang menggunakan model operasional seperti ini. 2. Alat penggerak. Untuk alat berat yang menggunakan sebuah penggerak ini merupakan bagian dari sebuah mesin yang berguna untuk melanjutkan hasil tenaga dari mesin agar alatnya dapat dikerjakan. Umumnya, alat dengan penggerak ini berbentuk roda kelabang
atau crawler. Biasanya alat yang termasuk dalam kategori atau karakteristik ini adalah crawler crane. Umumnya, setiap alat berat memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang mana harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Klasifikasi fungsi alat berat. Umumnya, setiap alat berat memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang mana harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek konstruksi. Berikut penjelasan mengenai jenis alat berat berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Mulai dari alat pengolahan tanah, penggali, pengangkut material, pemadatan, pemindahan material, promosesan, bahkan hingga penempatan akhir material. Untuk alat pengolahan tanah, biasanya menggunakan dozer ataupun motor grader. Untuk pembukaan lahan dan bila melakukan pengangkatan lapisan tanah menggunakan scraper. Selanjutnya, alat penggali atau yang biasa dikenal dengan sebutan ekskavator difungsikan untuk menggali tanah dan bebatuan. Tak hanya itu, front shovel, dragin, camsel, Analisis dan tenaga backhoe alat juga berat. tergolong Analisis dalam tenaga kategori alat ini. berat adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum menghitung produksi kerja alat-alat berat, terutama alat angkut seperti dump truck dan wheel loader. Analisis tenaga alat berat bertujuan untuk menemukan kemampuan suatu alat berat untuk melintasi segala medan permukaan jalan yang akan dilewatinya. Analisis tenaga juga akan menentukan pengaruh cepat atau lambatnya waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Pada akhirnya, semua analisis tersebut akan berefek pada besar atau kecilnya produksi suatu alat kerja berat. Pada akhirnya, semua analisis tersebut akan berefek pada besar atau kecilnya produksi kerja sebuah alat berat. Tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan alat berat pada permukaan lintasan. Analisis tenaga alat berat. Analisis tenaga alat berat adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum menghitung produksi kerja alat-alat berat, terutama alat angkut seperti dump truck dan wheel loader. Analisis tenaga alat berat bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu alat berat untuk melintasi segala medan permukaan jalan yang akan dilewatinya. Analisis tenaga juga akan menentukan pengaruh cepat atau lambatnya waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Pada akhirnya, semua analisis tersebut akan berefek besar pada atau kecilnya produksi kerja sebuah alat berat. Tenaga yang dibutuhkan. Tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan alat pada permukaan lintasan. Tenaga yang diperlukan adalah tenaga yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tahan yang melawan mesin dan membuat mesin bergerak. Tenaga yang tersedia adalah tenaga yang dapat disediakan oleh mesin alat berat untuk melakukan pekerjaan, di mana tenaga yang tersedia ini merupakan tenaga yang desain khusus untuk sebuah alat berat agar mampu untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu atau kemampuan maksimum alat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tenaga yang dapat digunakan. Tidak seluruh tenaga atau tidak semua tenaga yang tersedia dapat digunakan secara penuh oleh alat berat untuk menggerakkan alat tersebut dikarenakan beberapa kondisi atau faktor yang membatasi, antara lain setelah dipengaruhi oleh faktor trasi dan faktor lokasi. Tenaga yang dapat digunakan. Tidak seluruh tenaga yang dapat tersedia dapat digunakan secara penuh untuk menggerakkan suatu alat berat, dikarenakan beberapa kondisi atau faktor yang membatasinya, antara lain setelah dipengaruhi oleh faktor traksi dan faktor ketinggian lokasi pekerjaan. Analisis operasi alat berat terdiri dari waktu, material, faktor efisiensi, waktu siklus. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu waktu tetap fixed time dan waktu tidak tetap variable time. Waktu tetap atau fixed time, waktu yang diperlukan untuk gerakan-gerakan tetap dan besarnya konstan gaya. Misalnya, waktu tetap pada X faktor adalah ketika mengayun atau swing,
baik ketika ekskavator dalam keadaan kosong maupun bermuatan. Waktu tetap dump truck adalah ketika membuang muatan, waktu tetap wheel loader adalah ketika menumpahkan muatan. Waktu tidak tetap atau variable time, waktu yang diperlukan untuk gerakan-gerakan tidak tetap. Waktu tidak tetap cenderung tergantung pada kondisi pekerjaan. Misalnya pada ekskavator, ketika kekerasan material berpengaruh pada waktu pengisian bucket. Pada dump truck adalah waktu angkut, yang waktu angkutnya yang bervariasi sesuai dengan permukaan jalan dan jarak angkut. Sekarang kita akan membahas waktu siklus, waktu tetap, dan waktu tidak tetap. Waktu siklus. Satu siklus waktu yaitu gerakan pertama, alat beroperasi sampai pada posisi siap untuk beroperasi kembali pada siklus kedua. Faktor penentu dalam menghitung jumlah trip yang dapat dilakukan dalam 1 jam kerja berpengaruh pada tinggi rendahnya produksi kerja, bergantung pada jenis alat berat yang digunakan. Perlu diketahui, tantangan bagi operator alat berat adalah memperkecil waktu siklus, sehingga produktivitas kerja alat didapatkan dengan hasil yang maksimal. Waktu siklus. Cara memperpendek waktu tetap yaitu membatasi waktu menunggu di tempat pembuatan dan pembuangan. Dilengkapi peralatan tambahan, contohnya Ripper digunakan pada traktor pendorong untuk membantu membongkar material, contohnya tanah cadas atau batuan keras. Tempat pengambilan material terletak sedemikian rupa sehingga ketika bergerak, jalan yang dilalui menurun. Cara memperpendek waktu variabel yaitu perancangan jalan angkut material yang cermat sehingga satu siklus pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Perawatan jalan angkut material untuk memperpendek waktu pengangkutan material. Siklus kerja alat berat terdapat 7 macam. Jenis alat berat pada siklus kerja yaitu: pertama, jenis alat ekskavator pada bentuk siklus 1 yaitu mengisi bucket, pada bentuk siklus 2 yaitu mengayun bermuatan, pada bentuk siklus 3 yaitu membuang muatan, sedangkan bentuk siklus yang keempat yaitu mengayun kosong. Kedua, jenis alat bulldozer pada bentuk siklus 1 yaitu menggusur, pada bentuk siklus 2 yaitu keadaan alat kembali mundur. Pada bentuk siklus ketiga dan keempat, alat berat tidak mengalami siklus kerja. Ketiga, jenis motor grader pada bentuk siklus 1 yaitu meratakan, bentuk siklus 2 yaitu berputar, dan pada bentuk siklus ketiga dan keempat berat tidak mengalami siklus kerja. Keempat, jenis wheel loader pada bentuk siklus 1 yaitu mengisi bucket, pada bentuk siklus kedua yaitu mengangkut material, pada siklus ketiga membuang material, dan pada siklus keempat yaitu alat berat kembali. Kelima, jenis dump truck pada bentuk siklus 1 yaitu alat berat memuat muatan, pada bentuk siklus 2 alat berat mengangkut muatan, pada siklus ketiga yaitu membuang muatan, dan bentuk siklus terakhir yaitu alat berat kembali. Jenis wheel disc scraper pada bentuk siklus 1 yaitu mengisi muatan, pada bentuk 2 yaitu mengangkut muatan, pada bentuk ketiga siklus yaitu membuang muatan, dan bentuk siklus yang terakhir yaitu alat tersebut kembali. 7. Compactor atau roller pada siklus 1 yaitu alat pemadat material, pada bentuk siklus kedua dan 3 bahkan keempat alat berat tidak melakukan siklus kerja. B. Material. Terdapat 4 klasifikasi alat berat. 1. Klasifikasi material atau pengolahan. Material batu. Material batu antara lain batu-batuan, termasuk batu granit, batu kapur, dan batu cadas, di mana sebelum pengolahannya perlu dihancurkan terlebih dahulu. Material tanah. Material tanah terdiri dari batu yang sangat halus dan digolongkan menurut ukuran partikelnya. Material batu tanah. Material campuran batu tanah yang dapat ditemukan di seluruh permukaan bumi. Dalam pemindahan tanah mekanis perlu dipertimbangkan klasifikasi material dan kelembapan tanah. 2. Berat isi atau produksi kerja alat. Perlu diketahui agar dapat memperkirakan peralatan yang akan digunakan berdasarkan kapasitas berat muatan. Dump truck dengan berat maksimum diizinkan 15 ton
Jika dimuati arang sebesar 15 meter kubik, diperkirakan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, jika dimuati oleh kerikil kasar 15 meter kubik, kendaraan tidak dapat bergerak karena kapasitas berat melampaui batas berat maksimum. Perbedaan berat isi kedua jenis material yang mempengaruhi kemampuan kendaraan alat berat. 3. Kegemburan material atau produksi kerja alat. Dalam pekerjaan pemindahan tanah, mengangkut, dan menggusur, produksi kerja alat berat dinyatakan dalam L per jam. Tanah material yang belum terjamah masih dalam keadaan alami akan berubah volumenya menjadi besar setelah diolah atau dipindahkan karena menjadi gembur. Jumlah pertambahan volume material dapat berbeda tergantung jenis materialnya. Presentasi pertambahan volume ini disebut kegemburan. Untuk menyatakan kegemburan digunakan istilah faktor gembur. 4. Penyusutan material atau pengolahan. Pemadatan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap konstruksi. Tanpa pemadatan, tanah akan mudah longsor bila terjadi hujan, gempa, dan gangguan lainnya. Setelah terjadi pemadatan, volume material akan menyusut dari volume semula. Penyusutan tergantung jenis material. Dengan mengetahui besar penyusutan material yang didapatkan, jumlah material gembur atau material padat akan dapat dihitung. Faktor efisiensi. Faktor efisiensi terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, faktor efisiensi kerja. Faktor efisiensi kerja terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah faktor operator yang dijalankan oleh manusia. Manusia sebagai operator terbatas, tidak sanggup bekerja secara terus-menerus. Cuaca dan kondisi kerja bervariasi, berpengaruh terhadap kondisi operator. Yang kedua adalah faktor mesin. Tidak mungkin suatu alat terus-menerus bekerja, perlu waktu istirahat. Waktu istirahat untuk mendinginkan suatu alat kerja, sehingga mengurangi waktu alat kerja dan efisiensi berkurang. Berikut ini adalah beberapa faktor efisiensi kerja. Yang pertama, jumlah waktu kerja 60 menit per jam mempunyai faktor efisiensi sebesar 100%. Yang kedua, jumlah jam kerja 55 menit per jam mempunyai faktor efisiensi sebesar 0,91%. Yang ketiga, jumlah jam kerja 50 menit per jam mempunyai faktor efisiensi sebesar 0,91%. Yang keempat, jumlah jam kerja 45 menit per jam mempunyai faktor efisiensi sebesar 0,75%. Jumlah jam kerja 40 menit per jam mempunyai faktor efisiensi sebesar 0,67%. Kedua adalah faktor koreksi. Untuk mengubah taksiran produksi sesuai pekerjaan dan kondisi setempat. Berbeda-beda bergantung pada jenis pekerjaan dan jenis alat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah faktor lain-lain. Yang pertama adalah rugi dan untung. Kontraktor tidak mau rugi akibat salah perhitungan. Yang kedua, estimator harus mempertimbangkan segala faktor, bahkan faktor non-teknis juga. Jika ada masalah ketika alat berat bekerja, harus ada kemungkinan solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh kasus yang biasa terjadi. Yang pertama, pengoperasian alat berat yang kondisi dan usianya relatif tua. Yang kedua, produksi kerja yang dihasilkan juga berbeda dengan alat yang masih baru. Contoh soal yang materinya telah dijelaskan sebelumnya. Suatu saluran berukuran 0,40 meter dikali 1,0 meter dengan panjang 100 meter akan digali menggunakan alat berat yaitu ekskavator. Berapa volume galian yang harus dikerjakan ekskavator bila tanahnya memiliki faktor gembur sebesar 1,25. Pertama yang harus dicatat dan diingat adalah produksi kerja ekskavator dalam kondisi gembur. Pekerjaan harus didasarkan pada material gembur. Volume material asli atau padat alami sama dengan
0,40 meter dikali 1,00 meter dikali dengan panjangnya yaitu 100 meter sama dengan 40 meter kubik. Volume material gembur sama dengan 0,40 meter dikali 1 meter dikali 1 meter dikali 1,25 sama dengan 50 meter kubik. Nah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.